Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan silsilah para nabi serta menjelaskan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alma, nama saya Zahra, Nama saya Firhan, nama saya Nazril, tetapi tidak ada 3 orang yang bernama Deva, Yakir, dan Salwa. Ini adalah hasil yang kami buat silsilah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil, beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim meskipun kehilangan ayah, dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib mengambil alih tanggung jawab merawatnya meskipun tumbuh dalam keterbatasan. Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-4 yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di seluruh itu. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat. Dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanannya semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun
tahun 622 Masehi. Di sana Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menentang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari Nabi dan makanan yang melimpah meskipun jumlahnya sedikit semakin memperkuat keimanan para pengikutnya. Penjelasan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Ayub. Dia merupakan seorang raja yang dikenal sabar dan adil. Nama asli dari Nabi Zulkifli alaihi salam adalah Basyar. Nabi Zulkifli alaihi salam naik tahta karena menang sayembara dari raja sebelumnya. Kala itu, calon raja harus bisa berpuasa siang hari, ibadah di malam hari serta menahan amarah. Sebagai utusan Allah, sudah sepantasnya Nabi Zulkifli alaihi salam terpilih menjadi seorang raja di Syam. Kenamaan Zulkifli dia dapat seusia menyandang tahta raja. Sebagai seorang raja, tentunya Nabi Zulkifli memiliki kekuasaan dan hak untuk melakukan apa saja di negerinya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan beliau tinggi hati dan semena-mena. Nabi Zulkifli sempat bertemu dengan iblis. Dia datang untuk menggoda dan meruntuhkan kesabaran Zulkifli. Sang iblis datang ke kerajaan dengan menyamar sebagai lelaki jelata. Saat itu Nabi Zulkifli sedang beristirahat. Ia lalu meminta perwakilan untuk menemuinya. Namun iblis yang menyamar tersebut tetap menginginkan bertemu dengan langsung dengan Nabi Zulkifli. Padahal sebagai raja beliau sudah disibukkan oleh urusan mengurus rakyatnya. Nabi Zulkifli akhirnya tetap datang di ruang pengadilan istana. Tetapi lelaki jelata tersebut tidak kunjung datang. Keesokan harinya iblis tersebut kembali datang dan mencoba kesabaran Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tanpa rasa marah tetap mencoba memanggilnya, walaupun akhirnya tidak ada lagi. Keberadaannya ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Selain dikenal sebagai sosok yang sabar, Zulkifli juga memiliki mukjizat berupa doa yang mustajab. Hal itu terjadi berkat kesabaran, kejujuran, dan sikapnya yang selalu menepati janji. Terbukti ketika perang bersama pengikutnya dan jumlah pasukan berbanding terbalik dengan musuh. Beliau berhasil memenangkan peperangan. Kemenangan itu diperoleh atas izin Allah dan bahkan tidak ada satupun pasukan yang tewas. Lalu keistimewaan yang lainnya dimiliki Nabi Zulkifli sebagai seorang raja sekaligus hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada siang hari ia berpuasa, mengurus penduduk dan beristirahat. Cukup sekian dari kami. Mari kita